Oke, bergabung kembali di Tandang, tanya jawab tentang. Kali ini kami bertandang ke Alembana, satu kedai kopi di bilangan Demangan. Eh, Tempat yang kawan-kawan harus sambangi kalau sedang di sekitar seputaran Gejayan dan kawan-kawan. Gitu ya. Eh, Kebetulan saya ngobrol akan di Tandang kali ini kita akan ngobrol sama kawan lama, Mas Agus. Halo. Iya kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Agus ini Baik. adalah orang yang sangat eh, pantang menyerah gitu ya. Saya adalah salah satu saksi hidup bagaimana perjalanan beliau meniti usaha gitu ya, jatuh bangun, dikelabui orang, digarapi orang gitu ya. Tahu, terus dicudangi gitu ya, dikangkangi gitu kan. Terus kemudian harus bangkrut, harus menata lagi gitu ya. Semangatnya itu luar biasa. Mas Agus adalah seorang putra kelahiran Lampung yang sekarang menetap di Jogja. KTP wis Jogja tuh, Bu? KTP sudah Jogja. KTP Jogja gitu ya. Dan beliau ini adalah orang yang cukup banyak membantu saya di proses awal dongeng kopi gitu ya. Terima kasih banyak jasa-jasanya Mas Agus. Saya tidak akan pernah lupa karena seperti baju saya yang merah gitu ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu ya. Kalau sandalan ini dulu. Oh iya, ini adalah nih. andalan. Berbiji baik tumbuh baik gitu ya. Bahwa semua kebaikan pasti akan melahirkan kebaikan Kebaikan. baru. Gitu. Dan tandang kali ini adalah spesial karena bintang pertama di tandang 5 tahun silam itu salah satunya adalah Mas Agus. Agus apa tuh jenengmu? Purwanto. Agus Purwanto. Wah, wis iya. lali. Lali aku cikut. Aku kelingannya Agus Marto Diharjo ya, Pak. Itu kan salah siji. Anu jadi direktur Bank Mandiri di masa silam. Agus Purwanto ini salah satu bintang di tandang tanya jawab tentang. Saat itu formatnya masih live di sosial media. Dan kali ini kita beneran bertandang ke Alembana. Salah satu kedai yang dikelola oleh Mas Agus Purwanto. Dan kita sebenarnya pengen banget belajar banyak ya, Mas Agus. Proses sebenarnya lebih ke mental gitu ya. Bangun usaha Betul. itu kan mental. Menjadi Betul. pengusaha itu mental. Menjadi entrepreneur, kemudian juga menjadi wirausaha itu kan sekali lagi soal mental, soal keberanian, soal bagaimana kemudian kita ketika terjatuh bangkit lagi, ketika kita kemudian terkilir juga segera kemudian berdiri gitu. Mas, Yes. dari latar belakang di Lampung terus merantau ke Jogja, kuliah di Jogja, terus kemudian memutuskan untuk usaha di Jogja, bisa diceritakan Mas ke kawan-kawan ini, kawan-kawan tandang. Ya, sebenarnya ini salah satu momentum yang luar biasa ya. Ditandangin oleh Mas Renggo ini, sahabat lama, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih baik banget sama. Padahal kita dulu bertengkar juga ya Pak ya. Tapi itu adalah proses pendewasaan. Lo ya harus gitu Pak. Jadi semua itu by proses, ada pertengkaran, ada kesalahpahaman, tapi tergantung sikap bagaimana setelah mengambil dari proses itu. Nah kalau bicara soal jatuh bangun ya, saya selalu pakai ini Mas Renggo, pepatah Jawa. Apa kuwi Pak? Yang Jawa apa lho Pak? Wong ngamal dhewe iki wong Jawa to. nah, sik diomong. Walaupun kowe puja kesuma ya. Sik Putra di- Jawa kelahiran Sumatera. Sik diomong nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Ya. Nah, itu selalu tak pakai sih. Tangguh modal usaha, modal jatuh bangun, modal proses usaha ben iso bangkit, ben iso tetap jalan. Nah itu. Jadi makna sesungguhnya itu enggak cuman oh ki kata-kata apa toh. Nah, dari kata-kata itu coba tak terapin. Oh, ternyata ya memang orang muda. Gitu. Nah, orang muda kuwi artinya dipelajari wae, dinikmati wae. Nah, jadi proses jatuh bangunnya pertama Alembana ini, sebelum Alembana pun, sebelum ini jalan
udah ada beberapa yang memang saya jalankan dan itu yo sekarang udah nggak ada namanya kan gitu. Jadi ini tak jadikan tekad untuk ya namanya berproses itu nggak gampang, tapi selalu tak nikmati gitu. Itu Bu. Ya. Jadi kan jurusannya Mas Agus tuh kan dulu ngambil apa Mas? Teknik informatika. Teknik informatika ya di salah satu kampus yang cukup gede banget saiki yo. Waduh. Akademi. Salah satu mahasiswa terlama saya. Oh, mahasiswa. Memang kuliah berapa 9 lama? tahun. Pak? Oh, 9 tahun. 9 tahun. Wah, jigur mecahke rekor. Aku 6 tahun tak kira wis tuwa, Pak. Jebul ono sing 9 tahun. 9. S1 9 tahun ya, Mas? S1 9 tahun. Nah, kan kalau biasanya kan rata-rata teman-teman yang menekuni dunia informatika, kemudian tentunya kan bisnisnya nggak jauh-jauh dari itu. Tapi Mas Agus kenapa kemudian sekarang fokusnya ke kuliner gitu ya, bikin barbershop, bikin macam-macam gitu kan? Apa namanya? Yang paling baru sate apa? Sate Klatak. Sate Klatakan gitu ya. Itu piye Mas kok malah melentang adoh ngono? Ya seni aja sih Mas. Iki jawaban sing seni iki ya. Terus piye kok iso seni piye iki Mas Sigur? Jadi kalau waktu zaman kuliah itu lakukanlah sesuatu hal yang enggak seperti orang lakukan. Oke. Jadi nilai seninya di situ saya melihatnya. Jadi peluang itu banyak, tapi kan tinggal kita milihnya mana yang sekiranya itu kita bisa develop, kita bisa gambar, kita bisa prospekkan ke depan seperti apa. Gitu. Jadi nek untuk usaha-usaha kok kopi kok ini ada makanan ini, terus makanan ini lagi kayak tadi kopi Ponti lah misalnya itu. Nah itu tergantung kita baca peluangnya aja. Jadi nek menurutku konsepnya kan sama ya Mas. Konsep itu sama, ya usaha intinya struggle, terus baca peluang, terus bisa manage karyawan dan keuangan itu tadi, pasarnya seperti apa, ya udah itu yang ini saya tabrak aja gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu enggak terlalu saya pikirkan, tapi saya hanya baca peluang terbesar aja. Ketika kok sekarang ini banyak coffee shop ini, ya enggak apa-apa, saya tetap ada tapi cuman 1-2 aja. Yang lainnya untuk ikutan tren apa segala macam ya enggak apa-apa. Ini kita ambil pasar amannya aja sebenarnya. Jadi kalau kita mau harus lebih dari 5 atau 10, nah itu menurut saya malah nggak begitu tertarik ya di situ. Jadi tertariknya malah ya ada salah satu peluang usaha lainnya kayak tadi sate. Yo tak buka wae. Karena menurutku belum sebanyak kayak kopi. Kopi ya. Terlalu too much lah ya. Gitu. Berapa? 3 ribuan lebih sekarang di Jogja ya. Belum yang deket yang gerobakan gitu, yang street coffee gitu ya, yang lagi rame gitu ya. Mas Agus apa ada keluarga ini Mas? Ada keluarga wirausaha gitu ya? Semua wirausaha. Oh semua wirausaha. Dagang ya. Iya. Oh ya memang dagang. Memang ada darah dagang ya Mas ya. Jadi dagang. makanya kemudian memilih untuk jalur usaha. Tapi kan sempat juga ya Mas punya studio dulu ya? Apa ya? Homeland Kreatif. Iya. Studio kayak. Masih ya, tapi itu kan dijalanin oleh kakak saya. Oh kakak sekarang ya yang megang ya, handle ya. Digitalnya itu kayak foto video, terus jasa fotografer, terus advertisingnya itu juga dijalankan oleh kakak saya. Dulu paling banyak kan ya ngurusi buku tahunan sekolah gitu ya. Iya. Terus apa meneh Pak? Yo Wedding, pre-wedding. Itu. Nah kan dari semua hal yang pernah dijalankan Mas, termasuk kegagalan-kegagalan yang pernah dirasakan loh ya. Menurut Mas Agus kegagalan terbesarnya itu membuka usaha yang mana Mas? Yang kui kemudian membuatmu benar-benar wah iki abot tenan iki Bung, wah iki ketoke urip iki ketoke wis. Tapi alhamdulillah mending rasa usaha lah ngono kan, golek gawean ngono. Enggak pernah saya berpikiran untuk mencari pekerjaan ya gitu. Saya hanya berpikir
dari sekian usaha pasti nanti akan ada yang jadi. Meskipun kegagalan itu juga sering terjadi, bukan hanya 1 2 ya. Gitu. Dan setelah itu gagal, ada yang tumbuh lagi, ada peluang lagi di situ. Nah ini menurut saya yang tidak bisa saya pikirkan secara logika. Kok ya ada aja rezekinya, ada aja yang akhirnya ketemu sosok investor yang untuk bangun ini lagi. Nah kayak gitu setelah ada kejadian misalkan perselisihan, terus ada bukan masalah ya tapi beda pendapat kayak perselisihan itu tadi sih intinya itu. Jadi enggak pernah ngomong nek wah mandek wae rasa usaha gitu enggak. Yang paling abot sing endi, Mas? Sama aja sih. Enggak ada yang paling berat. Yang menurutku sama aja. Oh gitu ya? Enggak ada yang paling berat. Berat atau enggak itu hanya ya pikiran kita aja. Hanya mental kita aja cara menyikapi itu tadi. Nah misalkan kok ini terus takut lagi untuk tidak usaha itu kan ya namanya orang beda-beda untuk menyikapi itu. Tapi kalau saya dari dulu alhamdulillah ya tetap ada aja peluang itu untuk membuat suatu usaha, untuk jalan usaha dan alhamdulillah jauh lebih baik. Nah disitunya. Gitu sih. Termasuk kan pernah bikin ini toh, apa? Donat. Nah, Wis ngeri. Cikal bakal donat paling gayeng di Jogja kan salah satunya diinisiasi oleh ya. Mas Agus. Ya paling enggak paling enggak saya pernah berperan penting di situ. Itu menjadikan saya akhirnya menjadikan saya untuk tidak getuni lah artinya di situ. Karena jadi orang berperan penting itu menurut saya itu udah suatu hal yang luar biasa, suatu hal pencapaian juga yang baik juga di situ. 1 dapat ilmunya, 2 dapat pengalamannya, yang ketiga dapat masalahnya. Nah itu menurutku ya enjoy aja sih. Jadi nggak terlalu saya pikirkan, nggak terlalu saya getuni bahasa Jawanya kan gitu. Saya tetap bangun aja, jalan aja di situ. Nah, jadi ketemulah titik-titik terang untuk lanjutan usaha yang lainnya. Dan bahkan dari sekian banyak bisnis yang saya jalankan berbeda-beda juga, ya alhamdulillah banyak yang punya nama juga mas. Ya, salah satunya tadi kayak donat, terus kopi, terus sate alhamdulillah enggak yang jadi usaha percobaan gitu. Justru kemudian malah sustain ya. Nah kan artinya kan nek misalnya karena saya itu kan benar-benar tahu banget ya Mas Agus dari proses awal berkecimpung di dunia usaha gitu kan. Ditipu kemudian dikhianati itu kan berkali-kali ya Mas. Iya. Jadi udah cerita lah soal bangkit meneh. Iya. Nah satu hal yang sebenarnya yang pengen saya tahu itu ya, dan teman-teman tandangin itu pasti juga pengen mendengar gitu ya, yang membedakan antara trauma sama semangat untuk bangkit lagi nih ning endine Mas. Kan kadang kan ono wong nek wis wah asemi bajigur ya aku dapusi ngono kan. Wah asemi aku gagali ngono kan. Kadang kan ada rasa trauma nek baleni meneh ojo-ojo meneh aku podo iki ngono kan. Terus iki sing wong sing tak percaya sing koyo ngopo ngono kan, kayak gitulah. Ada. Sifat trauma sebenarnya ada mas. Ada. Kayak aku lah mas, aku kan nganti saiki lho nek ono wong mas tak cemplungi duit iki usahamu. Nah aku trauma Pak, serius gitu. Tetap ada lah mas, trauma itu tetap ada. Tapi kembali lagi ke mental kita ya, untuk bangkit lagi itu ataupun untuk mencobanya lagi nggak ada salahnya. Bahkan sejarahnya Kolonel Sanders itu kan berapa kali beliau melakukan sebuah percobaan atau usaha gagal bangkit dan akhirnya dia sampai membuat suatu produk KFC itu di umur 63 tahun kalau nggak salah. Itu dia bisa sukses di situ. Nah makanya rasa trauma ini saya jadikan pelajaran untuk sebuah kehati-hatian ataupun pelajaran yang sangat berharga lagi untuk kedepannya
walaupun ketemu lagi orang yang masalahnya berbeda, saya akan tetap melakukan lagi sampai ketemu orangnya itu siapa sih yang berpartner dengan saya, yang pas berpartner dengan saya. Nah makanya dari sekian problem yang saya hadapi, saya terus tidak mau menyalahkan siapa partner saya. Saya kembali ke diri saya dulu nih. Berarti nih kayaknya yang salah, ada yang salah di diri saya, cara menyikapi yang kurang pas ataupun responnya juga belum baik untuk dilakukan ke si partner tadi. Nah itu menurut saya mending saya selesai, tapi saya akan berevaluasi dulu. Habis itu saya melakukan suatu hal yang baru lagi, bangkit lagi, dan dengan orang-orang yang sekiranya mungkin bisa sepemahaman ataupun dapat kepercayaan lagi sama orang-orang yang baru lagi. Apakah itu juga Mas yang mendasari akhirnya keputusannya Mas Agus ngambil kuliah meneh jurusan manajemen? Salah satunya iya. Opo ben opo? Salah satunya iya. Sinau ki yo noto yo. Opo sinau opo, Pak? Secara teori memang sangat dibutuhkan karena referensi dari beberapa masalah itu kan dari referensi teori yang akan kita cari itu kan dijadikan rujukan untuk ternyata pola pikir manusia ataupun pola pikir seorang pengusaha, dan yang saya ambil kan manajemen SDM ya, tentunya itu berkaitan tentang sumber daya manusia, bagaimana nanti cara menyikapi ataupun menjadi seorang leader yang bisa bijak untuk partner ataupun untuk SDM-nya itu kan ya saya butuh ilmu itu sih. Jadi dari situ bener nggak sih teorinya ini terus kok praktiknya ini tuh kan gitu. Jadi saya ibaratnya cocok-cocokan lah gitu. Cocokan saya cari tahu di situ, oh ternyata iya semua manusia itu nggak bisa disamakan dengan kemauannya kita. Terkadang ada sebuah sistem yang udah dibuat aja, sistem itu masih di olah-olah lah dari situ. Makanya jatuh bangunnya saya itu nggak saya pikirkan terlalu dalam, nggak saya pikirkan lama-lama lah, capek Mas. Cukup ya udah kemarin udah lewat nih. Ya sekarang tinggal jalan lagi, niatkan lagi ke situ untuk bangun usaha lagi, ya ketemu. Jadi suatu hal yang di luar nalar juga sebenarnya. Nah siapa sih yang kita nggak pengen bikin usaha satu kali terus jadi, semuanya kan pasti pengen seperti itu. Tapi tanpa mengalami sebuah kegagalan, tanpa mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan, kita nggak akan pernah bisa belajar dari suatu itu. Nggak ngerti salah dan benar, terus majunya usaha nanti seperti apa. Nah itu sebenarnya baru usaha resto kok terus ono masalah yang tidak bisa diselesaikan itu ya menurutku udah kebangetan sih. Karena kan duit sepiro sih kan itu. Berarti ini pemikirannya itu hanya uang segitu. Berarti uang segitu nggak ada nilainya sama, maksudnya value-nya itu berbeda dengan konsep bisnis yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau itu dijadikan sebuah alasan masalah terus nggak bisa selesaikan itu tadi, aku yo eman-eman. Makanya harus bangkit, harus punya prinsip. Saya ya punya prinsip ngolah bisnis ya sing nek iso ya wis saiki 100 juta sing di atasnya itu. Dan step by step ya, step by stepnya itu harus bisa dilewati di situ. Nek masalah kecil itu sampai nggak bisa dilewati yo ngopo ngono lho, ngajar dan belajar terus nggak mau usaha lagi yo ngopo kan. Padahal seninya itu saya ya kayak gitu. Ya seperti seni dihantam masalah. Dihantam masalah. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk tidak mau bangkit lagi. Kan ini ya Mas ya, apa namanya, karena Mas Agus ini kan banyak sekali mencoba usaha ya.
apa aja nih yang pernah dicoba kan macam-macam yo. Apa either kalender barang lo lah. Iki meh akhir tahun iki ayo ngono. Aku kelingan banget ke ngompori Pernah. bocah-bocah to. Pernah. Either kalender iki ya dhewe nek iso entuk institusi lumayan iki poin ngono lah. Kelingan aku Pak Wi. Pak. Iya, Terus betul. ya aku melu di rapat-rapat aneka bisnismu Pak, kelingan aku makane. Buka di Lombok gitu ya. Iya toh? Betul. Buka ning endi ngono kan. Nah, beberapa hal kan kemudian keputusannya itu ditutup kan gitu ya, atau dihentikan usahanya. Itu pertimbangannya itu lebih ke apa Mas? Ke analisis pasar atau ke intuisi? Karena satu hal yang kadang saya lihat di beberapa orang buka usaha itu kan dia punya intuisi yang tajam gitu ya. Tapi ada juga orang yang sangat rasionalnya ngene wah iki tetap hitung-hitungannya sih melaku kok ngono kan. Walaupun kemudian dalam perjalanannya ternyata lebih kuat si intuisi gitu ya. Nah, kalau Mas Agus ini milih yang mana ini? Kalau misalnya menentukan satu keputusan gitu. Meh buka karo meh nutup. Piye gue? Ya sekiranya sudah ndak ada hasilnya, sekiranya memang itu udah berat dilakukan, Boncos misalnya ya dilakukan sendiri dulu. Oke. Iya. Kadang-kadang langsung asal tutup ya. Langsung asal tutup tanpa memperhitungkan kendala. Terus analisis pasar, analisis produk, nah itu bisa terima atau enggak, terus tempat yang strategis ataupun konsep dari tempat itu, nah itu kan sangat disayangkan. Jadi dianalisa dulu dari misal dari SDM-nya terlalu banyak ya dikurangin ataupun dijalankan sendiri. Terus memang tetap masih nggak bisa jalankan sendiri, ya, produknya diinovasi, produknya tetap nggak bisa diinovasi atau tempatnya tetap kejauhan nih, nggak ada unique selling untuk ke situ, ya berarti memang udah nggak bisa dipertahankan lagi. Langkah terbaiknya daripada terus boncos terus nggak bisa jalan lagi untuk running usaha itu, ya replace aja, ganti usaha mungkin yang lebih kecil tapi akan lebih efektif dan impact-nya kedepannya bisa jauh lebih besar lagi daripada terus sampai benar tidak ada yang bisa jalan. Biasanya orang terus trauma di situ. Memaksakan diri. Itu sih. Saya lebih main intuisi aja. Nek momen paling terpuruk Mas di proses menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha gitu. Sing sampai kemudian rekening tipis gitu kan. Ora ndek apa-apa gitu. Meh tuku tut ra iso ning ngecer ku kan hal paling terendah dari seorang laki-laki kan misalnya gitu. Wis tau dong kuwi. Yo wis jelas. Ceritani no. Jelas nih itu. Kapan kuwi? Di masa-masa sebelum di alam bana ini juga udah merasakan itu. Tapi karena saya itu orangnya lele-luwe ya Mas, maksudnya ada dan nggak ada itu yang saya pikirkan gimana caranya saya untuk melangkah aja terus. Yo ora diisin ra apa-apa. Kancaku nang didut ra, njaluk sik nek usaha. Beli sik yo. Ayo biasa wae, tapi enggak yang tak pikir wah aku kudu duwe iki, duwe duit sakmene saiki. Wis tak pikir, ini fokus sama jalannya usaha ini biar tetap jalan, biar tetap bisa hidup, yang penting karyawan bisa gajian, wis cukup, wis seneng. Nah dari situ nanti akan ketemu lagi hasil-hasil yang lain, mungkin dari sampai dulu saya tak lakoni jemput tamu dinggo wisata nih Jogja gitu-gitu, nganter ke bakpia ya nganter ke bakpia oleh persenan piro 30% ya, lumayan itu. Nah jadi menurutku sebagai seorang pengusaha itu itu yang harus dilewati dan pasti akan ketemu momentum baiknya, momentum ibaratnya jackpot lah gitu. Jadi iso tak lewati wae di situ. Lah kuwi jangkar emosionalnya sapa Mas? Kan ada yang keluarga, ada yang teman dekat, ada
ada yang misalnya keyakinan aku ki optimis sih gitu loh kan. Nek jenengan bagian TV. Opo kabeh? Ora. Sing bagian aku optimis ki mau. Wis tenan. Meskipun mau dinilai apa aja, ora tak rungokke. Yang penting uripku aku ora njaluk kowe. Dan ini aku usaha ya sesuai dengan kekarepanku, sesuai dengan strategiku. Masalah hasil urusannya Gusti Allah gitu. Tapi ada satu hal Mas Agus ini, aku jujur ya belak-belakan. Aku tuh melihat bahwa banyak sekali momentum yang Mas Agus ini dapati itu kayak aku melihatnya kayak faktor laki keberuntungan yang terus berulang. Bisa jane ono lakune ora sih Mas? Tapi aku lihat bener loh Pak, tiba-tiba kau bikin apa gitu, ada aja gitu idenya, tiba-tiba bikin apa, ada eksekusinya, ada eksekutornya gitu kan. Kui kan menurutku kui faktor yang tidak boleh diabaikan dalam kita usahakan. Kadang kita punya perhitungan matang, tapi faktor laki kan juga penting ya. Betul. Atau enggak sih sebenarnya faktor laki itu? Ya menurutku yang tak bilang tadi kok kayak di luar logikaku ya kan gitu. Nah, kayak di luar logikaku artinya selalu ada aja unit usaha baru yang akhirnya ketemu lagi setelah nanti ini ada masalah yang sekiranya masalahnya itu jalan keluarnya harus selesai gitu. Ya saya enggak langsung berpikir ya wes selesai ya wes, tapi ada lagi orang yang terus akhirnya tadi bilang kayak faktor laki keberuntungan itu ada terus. Nah itu saya nggak bisa menilai dari diri saya sendiri Mas. Artinya kenyataannya itu ada, kenyataannya itu bisa saya dapatkan dan saya nggak mencari, saya nggak terus jual kisah kesedihan. Walaupun di istilahnya difitnah sana sini apa itu, saya nggak ada masalah. Nek memang mau klarifikasi atau konfirmasi ya datang ke saya ngobrol ya ngobrol gitu aja. Saya intinya ngomong apa adanya, bicara soal data ya saya data kan gitu. Jadi mau diapakan saya terima di situ. Nah mungkin ya apa tak terima terus akhirnya saya dikasih. Karena saya inget banget satu momentum peristiwa teman-teman ya. Jiger iki. Bung iki ketok butuh duit sak ini. Ya tak golek nih. Besoknya ada uang. Pas kita situasinya nggak ada duit sama sekali, tiba-tiba wah, dipercaya uangnya kan ya satu hal keberuntungan sih Pak. Ya keberuntungan di situ. Makanya itu menurut saya enggak bisa saya nilai sendiri ya. Nggak bisa dipikirkan secara logika atau dijelaskan. Soalnya kalau master logika ya. Berpikir secara logika. Gatel. Tapi di antara semua usaha yang pernah dibikin gitu ya, kopi masih menjadi ini enggak? Yang di Magelang masih? Udah enggak. Oh udah enggak. Yang kan beberapa kedai kan pernah dibikin sama Mas Agus ini. Masih kopi Mas? Masih menjanjikan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tetap masih menjanjikan sih Mas. Kopi. Karena udah menjadi sebuah kebutuhan ya, bukan hal yang ibaratnya hanya ikut-ikutan ngopi ataupun apa. Orang kayak zamannya kita dulu tuh kan harus ngopi, harus edukasi. Iki lho manual brewing, iki lho V60, iki lho Chemex, ya kan? Iki lho Kalita, nah kan ngono-ngono. Nah, sekarang kayaknya kan karena udah menjamur itu tadi, ya orang udah menjadi sebuah kebutuhan lah untuk ini ngopi. Artinya tinggal gimana caranya di kopi ini suatu hal servis ataupun produk knowledge yang jelas. Akhirnya yang dicari itu produknya juga berkualitas. Ya kan, berarti mulai usaha tahun berapa Mas? Jenengan? 2016 nih. 2016 mulai usaha, terus sampai sekarang kan udah melewati banyak badai ya. Iya toh. Dihantam gitu ya. Berulang-ulang kan gitu. Bangkit lagi, digembleng, hancur lebur, bangkit lagi.
Kata Soekarno. Asal kan gitu. dipikir. Asal dipikir. Iya. Asal Pokoknya. dipikir Pak kuncinya. Ngopo. Nah, Artinya yang seperti saya itu sebenarnya nggak cuma saya. iya. Banyak. Jadi nggak usah merasa sendirian ketika kok usaha berpartner terus kasarnya ditipu ataupun dikhianati ya. Jadi nggak usah merasa paling sendiri, tetap aja melakukan terus dan lebih berhati-hati aja di situ. Jadi nggak usah trauma boleh, tapi jangan lama-lama. Nah itu Mas, kan artinya udah melalui banyak badai, melalui banyak gelombang kan gitu. Nah menurutmu ya terus mesti kan dua definisi tertentu soal kesuksesan. Iya. Nah kesuksesan ini piye, Pak? Apakah kebebasan finansial? Duit oke? Iya. Duit opo Pak kesuksesan? Kebebasan berusaha, kebebasan. Yang menurutku kesuksesan itu dalam berusaha ya kamu bebas berusaha dalam bentuk apapun dan tidak terpaku dengan ya finansial itu oke lah, tetap yang dicari akhirnya tetap finansial kan, tapi belum tentu ketika pas yang dicari dalam bentuk usahanya itu finansialnya banyak, itu kan harus dikaji juga bener enggak ini secara pembagian ataupun kita yang terlalu ambil banyak atau seperti apa. Nah itu jadi menurut saya itu jadi tolak ukur kedua, tapi paling utama yaitu adalah kebebasan membuat suatu usaha itu tadi. Jadi berpikir ataupun kita udah enjoy juga berpartner terus dari SDM-nya juga itu udah bisa apa istilahnya kalau makmur itu sejahtera SDM-nya. Nah, itu salah satu bentuk tolak ukur kesuksesan dalam berusaha kalau menurut saya ya gitu. Berarti punya dampak sosial bagi orang sekelilingnya. Iya, gitu. kalau dampak sekelilingnya itu kok sejahtera itu udah bener-bener menurut kategori ya itu sehari sukses gitu. Tapi nek cuma memperkaya diri sendiri terus kemudian aku kaya. Iya. Ngono ya, Pak. Iya. Ya kan salah satu poin yang dilakukan oleh Mas Agus sampai hari ini adalah konsisten gitu. Konsisten di jalur usaha. Itu satu hal yang sulit sekali ya. Mudah diucapkan tapi sulit sekali dilakukan. Nah, kuncinya konsisten ini piye to, Pak? Bu aku diajari. Alah, situ yang jauh lebih bisa. Ampun, ora iki tenanan iki, Pak. Konsisten sekarang. Kalau saya ini kan enggak ya ada badai yang menerpa, tapi ya nenek dibanding ke badai-badai yang kamu harus hadapi kan yang ngeri toh Pak gitu kan, terus bisa sempet punya utang banyak Pak? Enggak. Oh enggak, berarti cepet nih ya recovery deh. Masalah berarti ben ra utang oke opo sing duwene dijual lho ya aja utang. Ya masalah itu. Jadi mending nanti duit. Jadi dari finansial yang mengganggu itu menurutnya ya disingkirkan aja. Misalkan kalau ada yang punya utang ya singkirkan aja dulu. Fokus sama usahanya dulu, ketika punya baru disahur. Itu aja. Nah kunci konsisten ini piye Pak? Belum dijawab loh. Ya konsisten. Piye carane ben iso konsisten terus? Kan karena kan kadang ya kita usaha atau kita misalnya menjalani hari-hari membangun usaha itu kan kadang ini ya Pak ya apa sempat pada satu sisi penuh ketidakpastian. Kadang kita dapat banyak dalam satu waktu gitu ya. Tapi lain sisi ternyata nggak ada yang datang gitu ya. Kita buka usaha gitu ya. Tapi lain sisi misalnya kita omsetnya melebihi target gitu kan. Penuh ketidakpastian. Nah, kadang di sisi itulah kemudian orang tuh merasa apakah ini jalanku gitu ya. Apakah aku wis bener iki usahane gitu kan. Terus akhirnya melawan itu terus tetap konsisten gitu piye, Pak? Iya. Apa tetap optimis? Salah satunya optimis itu harus udah dipikirkan, harus udah ditanamkan.
Ya, konsisten ya dilakukan aja. Intinya nggak yang terlalu pikir berat-berat terus nanti besok gimana. Ini kok masih sepi terus anak-anaknya kepiye, SDM-nya itu tadi kok nggak berkembang misalnya. Ya dibikin enjoy aja biar tetap bisa konsisten. Jadi enggak yang terus akhirnya udahlah malas wae iki. Nah, aku bisa nek malas ngono kuwi pasti ada sesuatu hal di dalamnya yang enggak benar. Maksudnya enggak benar tuh ya dari segi penjualan ada atau into terus hasilnya enggak ada itu udah mulai saya hati-hati tuh di situ. Jadi mending bubar ke wae, rampung wis, gawe neh. Nah, konsisten yang tadi saya lakukan itu adalah konsisten untuk ya membangun terus struggle untuk menghadapi sebuah kayak tadi sepi mau gimana terus rame pun juga sebenarnya jadi masalah ketika nggak SDM nggak bisa servis dengan baik memberikan produksi dengan standar produk yang udah ditetapkan nah, gitu. Jadi menurutku ya dilakukan aja terus dan sampai oh ternyata hasilnya ini gitu loh. Ternyata seninya itu di sini. Saya bilang tadi, yo seni itu juga kan nggak usah takut untuk tidak berhasil. Nggak berhasil di sini, berhasil di tempat lain. Nggak berhasil di tempat lain, ya tempat lainnya lagi. Sampai ketemu momentum berhasilnya di mana. Itu aja. Nah, salah satu di Tandang ini kontennya adalah membahas tentang kopi, buku, dan komunitas, Mas. Karena memang satu hal yang kemudian menjadi awal kami bisa bersua dengan siapa saja adalah 3 hal tersebut. Termasuk hari ini misalnya lewat kopi kita bisa ketemu sama Mas Agus gitu kan. Terus lewat komunitas gitu kan. Saya juga lihat kan di Alam Bana ini kan hampir aktivasi komunitasnya cukup masif gitu ya. Terus kemudian bedah buku terakhir kan ono Rocky Gerung kan yang gini ya Pak ya. Kan itu ya. Jadi kan satu hal yang sangat dekat sekali dengan konten Tandang. Nah, Mas Agus senang baca? Membaca senang. Apa buku yang paling bisa direkomendasikan atau yang paling disuka sama Mas Agus kemudian bisa direkomendasikan ke teman-teman? Opo Mas judulnya? Wah, guyu lho Pak Ijo ternyata. Buku tabungan gitu. Rapopo Pak. Aku salah satu nih buku tabungan. Kok trek-treke oke iki teh metune mlebune mung sakmene. Ya, jadi kalau masalah baca ya menurutku pertama ke mental dulu sih. Mental kebetulan nah ini saya ada terbitan buku. Wih, ngeri. Apa iki, Pak? Aku dikirimin loh, TB Alimin dikirimin dong kan gitu. Satu buku eksemplar kan gitu. Terbitan buku ini berkaitannya dengan inner journey sebenarnya. Oh, oke. Piye kuwi, Pak? Ceritanya piye, Pak? Nanti akan berkaitan dengan keberuntungan juga yang tadi bilang. Makanya tadi juga Kamu yang nulis? Oh, enggak. Jadi kamu yang bandari nih ya ceritanya. Enggak bandari. Ya penerbitan nih gitu. Diam-diam, Pak. Ya, jadi judulnya itu doa yang mengubah masa depanmu. Jadi di situ berkaitannya nanti dengan mental, dengan kisah juga, relate juga. Terus kadang-kadang orang doa kok orang terkabul-kabul, itu tidak langsung bisa terwujud. Nah apa itu kan? Nah ini ada salah satu buku rekomendasi yang tentunya nanti itu bisa dijadikan ilmu ya, belajar di situ. Nah, jadi kalau membaca yang lain-lainnya juga banyak, tapi ini dari komunitas kami sendiri yang kayaknya isinya sih bukan kayaknya. Lebih ke ini ya, bagaimana kemudian kita bisa punya motivasi. Bukan hanya motivasi. Apa? Tapi spiritual. Sampai ya spiritual terus bisa menyikapi apapun itu. Oke. Mau digembleng, mau diinjak, itu hanya bisa bersikap. Apapun itu masalah. Nah, itu bagaimana cara kita bersikap. Nah di situ nanti dibedah di situ semua.
Wah ngeri. Ibaratnya nek koyo donga sapu jagat ya, Pak. Donga sapu jagat. Tapi dongane kan kuwi mandi gitu berarti dongane ki apik. Tapi kan yang berdoa siapa ini kan yang harus kita Perlu kita ketahui. ketahui, terus kita ini siapa, mendalami dari diri kita sendiri. Makanya ada kaitannya dengan inner journey ataupun spiritual itu tadi. Ngeri. Tuh, luar biasa ini. Garap bisnis apa lagi nih yang paling baru Mas? Ini kan tahu-tahu udah nerbitin buku ini Pak. Kawan saya ini lama nggak bersua. Ini berapa tahun kita Pak terakhir ketemu? 3 tahun. 3 tahun silam Pak ya. Ada 3 tahun. Iya 3 tahun silam kita baru bersua. Ning kene kita ya. Padahal ya ning kene. Heeh, ning kene aku dolan rene. Tuh. Apa nih? Ayo kuwi. Saya masih sering balik Lampung, Pak. Punya rencana bikin usaha di Lampung juga? Nek usaha di Lampung sih ada rencana. Apa? Berkaitan dengan komoditas atau? Yang namanya putra daerah ya. Wis ngeri. Putra daerah ini kan kadang-kadang sangat ditunggu-tunggu oleh putra daerah yang lainnya. Nah, jadi ada salah satu anak yang dulunya belajar di komunitas saya ataupun di lingkup kami kan itu, yang sekarang udah bisa punya kedai juga, udah bisa Parsito itu utuh ya? bukan. Udah ada pengembangannya juga di situ. Jadi pengen lah gabung sama teman-teman yang di sana lagi. Gitu. Juga ada niatan situ, Mas. Masih sering ngopeni komunitas nggak Mas? Saya kan dulu inget dirimu ini kan kalau urusan komunitas gila ya. Mulai dari komunitas ulo, komunitas ulo Pak. Komunitas apa pit atau pit ontel atau komunitas yang apa kayak sing dolanan apa? Dolanan skateboard tapi nganggo tangan kayak kalian tau Pak. Komunitas kayak tenan kayak. Komunitas musik gitu. Masih sudah nggak terlalu intens, makanya semakin ya kayak Mas Renggowi semakin tua ya, kayaknya semakin mengerucut ki. Dimanapun kayaknya itu fase sing apa ya menurut wong Jawa Mas. Apa menep ya? Menep. Menep. Jadi lebih concern ke usaha sing dibangun ini akan berkembang seperti apa itu tadi. Lebih ke situnya sih, karena wis dia anak di bojo toh. Gitu. Yang ngono komunitas kayak ditelepon kan gak enak. Tapi saya terakhir itu Mas ya di beberapa wacana-wacana marketing gitu ya. Salah satunya kan justru sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan lama gitu ya. Sekarang kan mengerucut ke bagaimana kemudian membangun satu komunitas yang kuat gitu ya, karena itu cost-nya akan lebih rendah, kemudian juga mereka akan menjadi satu tenaga rekomendator atas produk yang misalnya sedang kita jual gitu. Iya. Nah, apakah Mas Agus kemudian meninggalkan dunia pengelolaan komunitas atau sebenarnya cuman hendak menemukan format yang tepat aja? Enggak, saya ada kita buka satu. Ya kudu no, piye wis tak pancing-pancing ra metu-metu ket mau ndladuk. Ada satu komunitas itu bergerak di bidang digital AI lah. Oke, AI gitu. Nah, mau nggak mau perkembangan AI ini kan juga harus kita ikuti toh. Oh iya itu kok ya masalah. Tapi itu kita tahu dalamnya, tahu isinya komunitas ini apa. Nah, di situ ada sekitar 280-an member lah di situ. Nah, ini bergeraknya di Jogja juga, namanya itu ada komunitas itu tadi Sahabat Cuan namanya di situ. Nah, ini teman-teman tuh out of the box lah intinya di pemikiran AI ini. Mereka mengkawinkan antara produk yang dulunya kita harus foto, sekarang kita foto ini dikolaborasikan, dikawinkan dengan AI, nah cukup menarik. Nah, itu yang saya akhirnya pelajari juga untuk nge-branding ataupun memvisualisasikan si produk ini biar terlihat menarik oleh konsumen-konsumen. Nah, ini saya ikuti juga. Kadang-kadang dulu pertama kali kumpulnya juga di sini, tak tarik di sini. Satu
ya market lah di situ kan, market. Terus yang kedua, di sini ada ilmunya di situ. Nah, jadi saya ikut komunitas itu dan ketuanya juga akrab dengan saya. Saya gandeng ketuanya dulu, pentolane gue itu penting. Nah, cara saya gitu. Iya. Mencari simpul-simpul untuk kemudian kita ajak kolaborasi ya Mas. Nah, Mas, artinya kan sebenarnya komunitas tetap penting ya di wilayah, bahkan di lingkup bisnis itu kan juga penting. Apalagi Alembana ini kan bukan coffee shop yang skena lah ya. Skena ini. Kenapa sih muncul skena sih, sebutan skena jadi piye to, Pak? Alembana ini kan ya nek sing skena sing koyo ngopo? Aku pengen mbok diceritani sing skenae koyo ngopo. Sing piye yo? Aku dhewe ora ngerti asline. Tapi yang kelihatannya ramai dengan outfit sekarang inilah gitu. Yang menurut cara sudut pandang saya, POV lah bahasa sekarang gitu. Jadi nek Alembana ini menurutku datar-datar aja. Ya hanya berlaku, maksudnya bukan hanya berlaku yang main ke sini atau punya datang ke sini ya kayak tadi komunitas les bahasa Inggris gitu. Terus komunitas mahasiswa yang lagi ngerjakan skripsi ataupun tugas karya ilmiahnya ataupun apalah yang lainnya itu ya hanya pasar-pasar itu aja yang bukan menurut saya sih, yang saya hanya main aman di situ. Enggak yang mengarah sekarang ini pasarnya besar nih ya, skena ini segala macam, itu kan perlu satu tadi budgeting yang luar biasa juga untuk promo ataupun interior dan eksteriornya kan itu, terus produknya juga bisa jual yang mungkin ancur-ancuran harga lah atau perang harga lah di situ kan. Nah, saya ya tetap stabil aja gitu, terus kenalin komunitas ini, ambil kepalanya, diajak diskusi. Oh, arah diskusi nih paling ora ya itu membentuk market yang pasti ada lah di situ. Nah, jadi enggak terus ikut yang sebenarnya bagus ikut yang pasar yang besar itu. Tapi menurut di saya ya saya enggak punya ilmunya di situ. Jadi ya wis, ini komunitas kayak les, terus tadi komunitas digital, AI dan lain sebagainya. Itu yang kita jadikan segmentasi pasar di sini, market kita. Kalau Alembana ini udah berapa tahun sih Mas Agus jalan sebagai kedai yang kemudian menjadi rujukan kawan-kawan untuk mengerjakan tugas, untuk tadi les bahasa Inggris, kemudian juga beberapa kumpul komunitas gitu ya, yang kemudian memang ya walaupun kan silih berganti ya, memang kalau kita bicara pasar hari ini kan Jogja itu selalu ada regenerasi pasar gitu. Setiap hari mahasiswa datang, setiap hari mahasiswa kemudian keluar karena mereka sudah selesai studinya gitu. Betul. Nah, ini udah berapa tahun Mas? 2018 nih Mas. 18, berarti udah cukup lama. Ya 7 tahun ya, ya lumayan lah ya udah. Melewati situasi paling berat pandemi ya Mas. Tapi pandemi bagi Mas Agus lebih berat dibandingkan badai-badai yang lain atau enggak? Atau biasa aja sih pandemi? Pandemi berat malahan, karena beratnya itu karyawan akhirnya tidak bisa bekerja, sehingga harus kita kerjakan sendiri untuk melanjutkan ataupun untuk mempertahankan biar Alembana ini bisa tetap survive. Jadi yang kita korbankan akhirnya di karyawan. Ya itu menurutku itu malah berat. Karena itu tadi nek rasane karyawan terus ora kerja, itu kan kegagalan yang menurut saya paling berat itu tadi. Kalau resign oke, dia untuk kerja di tempat lebih baik lagi oke, karena satu karyawan yang di Alembana ini benar-benar spesial menurut saya. Dia jadi nggak bisa kopi karena ini tak ambil dari basic ilmunya Mas Renggo. Ampun. Ya. Cari karyawan nggak bisa diajari dan itu meskipun dia nggak bisa
di edukasi terus sampai punya ilmunya. Dan ada salah satu karyawan pun dulu 2020-an akhirnya sekarang udah bisa buka kedai sendiri dan berhasil di situ. Itu kan suatu kebanggaan juga. Buat kita. Dan jenengan juga udah berapa yang mengikuti jejak kan gitu. Jadi kan ikut seneng lah di situ. Iya. Tapi kan memang ini ya, mungkin Mas Agus adalah salah satu dari banyak pengusaha gitu ya, wirausaha dan juga entrepreneur yang kemudian merasa bahwa yang paling makan pertama itu adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang membantu usaha gitu. Benar. Dan leader adalah yang makan terakhir kan gitu. Itu kan sesuatu yang hari ini jarang sekali kita dapati, karena rata-rata kan memang orientasi orang usaha rata-rata kan itu tadi ya, sugih dhewe kan ya. Iya. Pegawai ini ditekan. omset. Ya. Tapi saja nih kenapa sih Mas merasa harus seberat itu gitu? Padahal kan kudune nek awakmu sugih kan ya wajar wong usahane ya sing mulai awakmu, sing modali awakmu. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu gitu? Iya toh? Ya Kan mungkin berarti kan nek situasine nek misale ora masuk kan awakmu nombok toh, Pak. Wah, iki gaji ra cukup iki. Wah, biasa toh. Biasa toh. Berarti sajane usaha ini adalah bagian dari ruang sosial ya? Atau ya tetap kita mengambil boleh margin, laba lah, yo. tetap. Tapi jangan sampai gitu. memperlakukan seorang karyawan tuh akhirnya ditekan habis dari labanya itu. Artinya mau nggak mau dikorbankan dulu nggak apa-apa menurut saya. Dan dia mendapatkan sesuai dengan haknya. Gitu. Jadi misal skillnya udah bagus ya ditambah. Nah skillnya belum bagus terus masih perlu banyak belajar ya sesuai dengan kemampuannya dia aja. Gitu. Jadi bukan hanya sosial ya, tetap profesional aja nek saya. Dan itu misalkan memang belum mencukupi ya memang rezekinya belum segitu. Pasti nanti akan ada hal lain ataupun rezeki lain yang lebih besar juga untuk bisa mendapatkan profitnya itu. Kalau di usaha yang Mas Agus jalanin selama ini gitu ya, apakah juga memainkan misalnya program promo gitu ya, terus kemudian juga member dan lain sebagainya Mas untuk bisa jalan terus? Ora ya. Tetap tidak mau terjebak di perang harga ya Mas? Bener. Yang kita kasih adalah fasilitas sama produk aja, yang menurutku produknya juga udah sesuai dengan pasarnya ya. Walaupun kadang-kadang masih dikomplain, oh wifi-nya ini, terus tempatnya kurang estetik mungkin itu yang dicari. Tapi ya tentunya pasar juga memilih sendiri di situ. Dan ada aja yang sekiranya itu untuk merekomendasikan, oh di sini nggak jauh lebih kredit misalkan kayak gitu ya. Itu yang tak telateni di situ. Jadi ini akan menjadikan sebuah, mungkin kalau brand lama itu apa? Brand maksudnya kita jalan udah lama mendapatkan brand value yang lebih dikenal juga sih, lebih diakui juga. Sekiranya oh ini tetap buka ya pasti akan mendapatkan sebuah penilaian sendiri. Kayak contohnya beberapa ayam goreng Suharti misalnya gitu kan. Nah kalau bisa dibilang ya ayam asin kan gitu. Tapi itu udah tahunan. Melekatnya kan brandnya yang melekat, terus tidak pernah promo apapun. Nah kalau ini ya tak bikin seperti itu biar ngefilter konsumennya juga ya udah apa adanya ini aja gitu. Terus apa Mas kiat-kiat Mas Agus berada di jalur padat kedai kopi ya? Ini kan Demangan ini jalur padat. Saya lihat di sebelah ada kedai kopi baru tumbuh kan gitu ya. Ada beberapa gitu ya. Sebelah sana, sebelah ini jejeran lah ya. Kalau kita bicara Demangan ini kan
salah satu jalur yang cukup seksi gitu ya, Iya. saya menyebutnya. Apa strategi yang kemudian dilakukan Mas Agus bicara Alam Bana supaya tetap menjadi tempat di benak orang-orang minum kopi? Ya komunitas itu tadi aja udah. Hmm, Pasnya kita komunitas terus ya udah nggak kemana-mana. Hmm. Mau yang di lain buka dengan ya tentunya konsep jauh lebih bagus dari ini ya oke, nggak masalah. Malah ketika nanti ada konsumen yang lewat sekitaran sini, oh ini ada, nah misalkan dia mampir dengan sendirinya yo, itu udah bagian dari pilihan konsumen sih ya. Tapi yang tadi bilang kiat-kiat nggak usah dipikirin yang lainnya, jadikan sebuah ini aja, sebuah temen ataupun untuk konsumen yang ada digiring di sini kan akhirnya market itu akan berputar di situ, di sekeliling sinilah ini. Jadi yo satu yang saya lakukan untuk komunitas itu tadi tetap dijaga, tetap berikan sebuah impact yang baik, fasilitas yang baik di situ. Yang lainnya tinggal konsumen-konsumen random aja yang main coba-coba di sini ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak yang harus target sekian ini, enggak, ya bisa jalan, bisa untuk Aja rugi lah ya. Intinya enggak rugi di situ. Itu Pokoknya lebih aja aman rugi. sih. Ya. Kadang-kadang kan pernah rame nih. Pernah ngalamin seperti itu kan ya udah ada di masnya, tapi jauh lebih pusing ataupun kayak khawatir. Kok terus jadi menurun pasar gitu. Harus inovasi lagi. Nah, jadi situ yang akhirnya nek dituruti ra nontek. Iya, betul. Selalu ada pembaruan, Iya. selalu ada hal yang memang harus kita sajikan. Cukup concern aja dengan konsumen yang ada, berikan servis yang baik, produk yang baik, fasilitas yang baik. Udah, itu nanti akan bertahan dengan sendirinya. Nah Mas Agus ini kan wis jan malang melintang lah. Usaha apa wis tau tidak? Malang Magung. Kan. Nah, nasihat apa Mas buat teman-teman yang misalnya sekarang baru selesai kuliah gitu ya, selesai sekolah, pengen bikin usaha gitu ya, mencoba untuk membantu pemerintah gitu ya. Karena kan ada 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah gitu ya, bersama dengan Pak Gibran gitu ya. Itu kan sekarang ini belum terpenuhi nih. Kita lihat misalnya di mass media, di sosial media, banyak sekali orang antri cari lapangan pekerjaan. Nah, artinya kemudian ketika ada orang membuka usaha gitu ya, menjadi wirausaha, ini adalah salah satu poin membantu pemerintah untuk menghadapi lapangan pekerjaan yang sempit gitu. Kira-kira nasihat apa Mas buat teman-teman yang mau mulai usaha nih gitu? Nasihatnya ya harus dimulai. Kudu dimulai ya, Pak. Harus dimulai. Ojo dipikir kita ya. Jangan dipikirkan. Untung dan rugi itu Iki aku jaluk dutmu Pak entek. gas. Untung dan rugi itu udah pasti ada. Ya usaha itu kalau nggak untung ya rugi. Jelas itu. Nah, tapi nggak semuanya terus akhirnya mau berani memulai kan. Oh yo piye nggak ada modal. Terus piye nggak mulainya dari mana? Ya mulai dari yang diinginkan. Misalkan sekarang kan banyak kayak ada yang jualan lewat toko online, ada yang jualan pakai gerobak, terus produknya ya misalkan telur gulung ataupun apa. Nah, menurut saya itu juga langkah baik untuk memulai daripada tidak dimulai hanya ada pada pikiran aja, hanya ada angan-angan, terus akhirnya harus punya modal misalkan 100 juta ini, ya nggak mulai-mulai. Jadi 5 juta misalnya, dapat apa-apa ya dimulai dulu, dijadikan itu sebuah media untuk belajar, dijadikan itu untuk mengetahui bahwasanya orang usaha ya prakteknya itu begini, jadi dipraktekkan. Cuman dipikirkan terus ibaratnya harus konsultasi dengan si A, si B, si C, teknisnya ataupun teorinya seperti ini, orang tekan-tekan kesuwen. Entek waktu terus nanti jatuhnya hanya sebuah
nek misalkan gagal trauma itu tadi kok nggak sesuai dengan yang diteorikan kan gitu. Nah jadi saya kuncinya itu tadi, nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Kuat iki Pak, Itu aja. kuat. Wong Jawa sangar ya. Ya sangat. Oh, Ya terus harus tatak. diterapkan. Nah, setelah kemudian memulai kan kemudian kita biasanya kan kemudian jalan. Nah, di jalan itu kan pasti ketemu masalah. Pasti ya, itu nggak pernah bisa kita hindari kan masalah itu kan. Oh ya Nah, pasti. kemudian Turuwe kan masalah, Mas. ya, Turuwe masalah. turuwe masalah ya. Pokoke turu rapi nak ning awak Iya, to, Pak. Ya. masalah. Iya. Iya, bener. Nah, kan begitu action nih, kan teman-teman udah mulai action nih, jalan terus kemudian ada masalah. Nah, salah satu hal yang terbesar yang biasanya sering dijumpai saat kita memulai usaha itu adalah salah satunya adalah mitra kita, misalnya kalau kita berkongsi gitu ya. Atau biasanya walaupun kita sendiri saat memulai usaha itu kan pasti kita di perjalanan kita pasti ketemu mitra misalnya apakah supplier, apakah kemudian orang yang kita percaya untuk megang pengelolaan manajemen, kemudian apakah kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya kemudian harus melibatkan orang lain gitu ya. Nah, untuk meminimalisir resiko Mas, dengan pengalaman yang sudah Mas Agus dapatkan, ditipu, dikhianati, dikelabui, dipecundangi, kemudian dijegal, kemudian difitnah dan lain sebagainya gitu ya. Ada nggak sih Mas kemudian Mas Agus itu bikin satu formulasi atau ketemu pola, oh wong sing kudu dihindari, wong sing koyo ngene, wong sing tepat untuk rekan bisnis yang tepat tuh seperti ini dan lain sebagainya. Iki ilmu iki Mas, aku kudu mendengarkan. Ini serius iki. Dan teman-teman pasti akan menyimak dengan seksama. Ya, intinya kalau banyak satu ya iming-iming, gue pasti nanti akhirnya tidak sesuai karena secara teori itu didapat dari sesuatu hal yang sudah dipraktekkan. Makanya kalau pengen membuktikan teori orang ataupun motivasi orang lah ibaratnya ataupun sistem orang yang dijelaskan, diterangkan, mau diterapkan, praktek kondisi. Habis itu nanti simpulan, kok ternyata kayak gini. Nah, gitu. Jadi menurutku misalkan orang-orang yang ngomong A, B, terus membuat sistem skenario sebaik mungkin, tapi secara prakteknya itu kok enggak sesuai. Nah itu kan malah jadi bumerang sendiri toh, malah jadi kok ini omongannya kayak kok rasa sesuai toh. Nah jadi menurutku lebih ke hati-hati dan prinsip ke pribadi itu ya mateng. Artinya ya aku melakukan dodolan ki yo adol terus badi sesempilnya kuwi, sesempilnya itu. Nah nanti urusan mau ngitung margin, mau ngitung HPP, yo banyak cara di situ. Bahkan kalau kita belajar dari para pedagang Cina itu, kadang nggak masuk akal kok dodolan rego sakmene iso untung. Nah, mending kayak gitu loh cara belajar. Praktek terus simpulkan teorinya seperti ini. Jadi nek mendengarkan orang-orang, oh kok kayaknya gampang banget saya dengan sistem seperti ini, iklan seperti ini, ads seperti ini, terus istilahnya membranding brand seperti ini terus jadi, itu kayaknya mustahil. Jadi beda orang usaha, beda cara dia untuk melakukannya, beda cara untuk menyikapinya di situ. Dan teman-teman mungkin bisa juga buktikan ya ketika nanti mau usaha, mau menjalankan dan bahkan yang sekarang sudah menjalankan, kadang-kadang nggak make sense dengan apa informasi-informasi yang kita dapatkan itu nggak sesuai yang ada di lapangan ataupun ada yang dipraktekkan itu. Pasti menemukan caranya sendiri, oh ini, oh seperti itu. Jadi fokus aja sama usahanya. Berarti yang harus diwaspadai pertama adalah iming-iming yang berlebihan. Iming-iming yang berlebihan. Itu pokoknya kalau udah ada iming-iming yang berlebihan harus waspada. Ada. Kok kira-kira kok entuke kok gampang ngono ki gitu ya. Patut dicurigai ya, Pak ya. Iya. Tapi sama satu lagi sih Mas, kan itu misalnya soal kita pertama kali ketemu orang kemudian iming-iming yang berlebihan gitu. Meminimalisir resikonya adalah kita jangan mudah percaya gitu. Yang berikutnya ini kan cari orang jujur ini kan sekarang susah ya Mas. Iya. Nah gue duwe kisi-kisi ra Mas. Iki wong
lempeng iki sing Ya, iso dijak mlaku bareng. Ya diuji aja dengan uang aja udah. Duit hilang Langsung iso praktek, yuk. digolek yo, praktek diuji dengan uang. Udah selesai. Kenapa harus uang? Uang yang membuat senang dan membuat susah. Dan membuat masalah itu pasti uang. Gitu aja. Tapi betul sih Mas. Jadi ada satu hal yang kemudian saya ingat betul, ini pepatah yang tidak pernah lekang oleh zaman gitu. Ada dua hal untuk mencoba melihat watak asli seseorang, itu adalah berikan dia uang dan berikan dia kekuasaan. Itu aja. Nah, maka kalau kemudian hasilnya adalah nampak gitu ya, dia baik maka dia akan baik. Dia tidak baik maka dia tidak. Gak memandang uang itu. Tapi Dia tidak punya- kalau kejujuran itu dari ini ya, dari moral ya. Jatuhnya memang udah karakter. Nah, uang itu nggak memandang mau dia mau pecian, mau dia nggak pecian, itu nggak memandang ke situ, tergantung moral utamanya ataupun pikirannya itu tegel apa ora tegel, itu aja udah. Nah, menurutnya paling ya bener, ini uangku. Tapi ada hak orang lain kan juga nggak tahu kan gitu. Nah makanya kejujuran itu nggak bisa dibeli, nggak bisa cari kan gitu. Tapi ya dari diri sendiri aja dicoba untuk bersikap jujur, terus dites dengan orang lain. Ketika diberi uang seperti apa. Sekali dua kali mungkin itu buat pancingan, oh bener-bener dan terus sampai bener-bener di situ, oh ternyata nggak jujurnya di sini gitu. Ya wis sih, usaha itu kan salah satunya yang menjadi hal resiko-resiko yang kita hadapi kan paling sering kita temui kan yang Ya pasti modal-modal uang, gitu. pasti uang. Nggak ada duitnya, nggak ada duitnya, aman-aman. Tidak ada uangnya, oh tidak aman. Tidak aman. Ini ada duitnya tapi aman wae, terus ada duitnya ya aman. Ini itu. Nah, ya gue. Itu mitra panjang gitu Pak. Gitu. Oke, hal yang pengen disampaikan oleh Mas Agus kepada teman-teman sekalian yang mendengar di tandang tanya jawab tentang kali ini kita bertandang ke alam bana gitu. Tapi jenenge apa lho Pak? Alam bono ini kan dolan Pak. Dolan. Wis wedang dolan ning alam bono kene Pak. Nah itu. Apa yang ingin disampaikan Mas buat para pendengar sekalian di tandang? Yang disampaikan adalah teman-teman ketika memulai usaha itu tadi ya harus dimulai segera. Dimulai aja dulu dari hal kecil jadi lebih besar dikit, jadi lebih besar lagi. Dari situ ada masalah ya dicoba lagi. Terus ketika nanti teman-teman mencari sebuah materi ataupun teori ya hati-hati, tidak semuanya yang ada di sosial media ataupun di channel-channel YouTube itu benar, karena ya nggak berdasarkan dengan praktek ataupun realitanya, itu teman-teman nanti bisa stres sendiri malahan. Dan apa ya, harus pinter-pinter menyaring lah, memfilter ilmu ataupun informasi yang sedemikian rupa banyaknya di online itu. Mending teman-teman melakukan dari hal yang kecil biar tidak terjebak dalam sebuah iming-iming yang besar. Waspada ya. Waspada. Masih seneng ngopi tuh Bung? Yo masih lah, ini tetap Americano. Americano Ice. Oh bukan. Nyel. Oh iya. Americano nyel. Single origin udah enggak ya? Single origin ya masih. Oh masih, sesekali ya. Yang saya coba itu dari Mas Chandra malah. Oke. Natural kopi Merapi kalau saya. Natural proses itu. Masih sering ketemu Chandra? Oh berarti? masih. Luar biasa. Kawan kita satu itu. Nah iki Pak, apa jenenge? Iki kan saya ini kan dalam rangka sinau okeh iki karo Pak Agus. Iki ono satu hal yang pengen bener-bener kami dari tadi belum keluar ya. Piye Pak, carane kemudian
sekali lagi gitu. Iya. Karena aku udah ketemu poin di benang merah gitu. Iya. Piye caranya kemudian bisa kita itu tetap kuat secara mental. Terana nih Pak. Karena aku lihat tuh kan memang yo yang kamu jalankan, yang kamu kemudian bikin usaha kemudian ditinggalkan itu kan posisinya itu benar-benar posisi gini Pak, di atas, kemudian dikhianati, di atas, dikhianati. Ya diterima Pak. Mungkin ini enggak. Tenanan nih Gi. Iya, ya diterima aja. Kok iso? Jadi ya kalau nggak kita terima, terus kita akhirnya benci, terus akhirnya kita trauma tadi, kita nggak akan bisa melakukan kelanjutannya itu. Sinetron itu tadi nggak akan bisa kita lanjutkan. Gitu. Jadi, ya wis terima wae memang kahanane kok ngono. Mau membela, yo bisa, tapi buat apa sih Pak? Ada cara lain, ada pintu-pintu lain kesuksesan yang mungkin itu jauh lebih besar, peluang itu jauh lebih besar, ya kita nggak tahu. Kalau dibilang capek, ya capek. Menyerah, yo pengen menyerah, tapi kita masih dikasih hidup, kita masih dikasih kelengkapan kesehatan lah ibaratnya kan itu, yo lakukan aja. Nah misal bicara soal mental jadi hancur jadi ini, ya iya, tapi kan mau seberapa lama itu terus di apa namanya, terus digetuni, terus tidak diterima, wah aku loro ati ngene iki ya ngopo, malah itu nanti yang akan menjadikan kita tidak bisa bangkit lagi di situ. Sebenarnya terima aja. Berarti kamu tidak merawat dendam ya Pak? Tidak. Kadang kan ada beberapa orang yang merawat dendam untuk membuktikan siapa dirinya. Iya, tidak. Ngopo. Ngeri luar biasa, bijak sekali kawan saya Pak Agus. Oke, terima kasih banyak Mas Agus Purwanto atas kesempatannya gitu ya. Di tengah kesibukan beliau, kemarin saya kontak tuh, saya sibuk ya Pak gitu kan. Tapi terima kasih banyak masih berkenan meluangkan waktu. Senang banget saya bisa ketemu lagi sama Mas Agus setelah 3 tahun teman-teman gitu ya. Beliau adalah orang yang sangat baik sekali sama kami, sama Renggo Tersono gitu ya. Mewujudkan mimpi-mimpi saya di masa dulu gitu ya. Dan kali ini kita tandang ke Alembana. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Renggo. Sampai jumpa di tandang berikutnya. Kali ini kita tandang di Alembana, besok tandang kemana lagi.